Halo semuanya, di video ini, gue bakal lanjutin video sebelumnya ya. Di sini aku akan sedikit menjelaskan ke kalian tentang komponen microcontroller. Di video ini kita akan sedikit mengulik Arduino Uno R3. Oke, apa itu Arduino? Arduino Uno R3 adalah microcontroller board yang dirancang untuk belajar elektronika, bikin proyek robotik, IoT, dan otomasi. Sejalan ini sama niat awal kita yaitu belajar robotika. Nah, Arduino itu juga ada banyak sekali jenisnya. Ada Arduino Uno, Board, Nano dan masih banyak lagi ini. Coba kalian perhatikan. Yang kalian lihat di layar ini adalah Arduino yang kemarin-kemarin aku beli. Oke, sekedar informasi, bahwa Arduino yang aku beli dan pegang ini adalah Arduino clone atau duplikat. Jadi bukan original. Bagaimana cara membedakannya? Caranya adalah dengan melihat warnanya. Arduinoku ini adalah tipe R3 dan berwarna biru gelap. Padahal jika kalian lihat di website resmi Arduino, warnanya itu hijau kebiruan. Atau jika masih bingung membedakan warna, kalian bisa lihat harganya. Arduino yang original itu memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang versi clone. Sebagai contoh, Arduino yang aku beli ini hanya seharga 60.000 di toko online. Sangat murah sekali. Tapi cukup sampai sini saja ya masalah ori dan clone ini, kita akan lanjut. Lanjut, kita sekarang bahas port di Arduino. Perhatikan lagi Arduino di tanganku. Di sini ada dua port ya. Yang satu warna hitam ini yang bulat dan yang satu lagi seperti kotak dan dibungkus semacam aluminium atau besi. Port yang kotak ini biasanya dicolok ke laptop atau komputer. Fungsinya untuk komunikasi program dari laptop ke Arduino-nya. Dan juga untuk mengambil sumber daya listrik ya, biasanya 5 volt. Kalian nanti akan membutuhkan kabel biru ini ya. Yang satu dicolok di laptop, yang satunya lagi dicolok di Arduino. Kalian dapat membelinya. Atau beberapa toko juga ada yang memberikan bonus kabel saat kita membeli Arduino ini. Sekarang kita bahas port hitam. Sebenarnya port ini juga sama ya buat memberikan daya ke Arduino kita kalau semisal tidak terhubung ke laptop atau komputer. Mau pakai adaptor atau baterai? Terserah kalian. Jujur aku belum pernah memakai ini sama sekali. Tapi setauku ada batas tegangan yang disarankan yaitu 5-12 volt. Kalau lebih dari itu dapat merusak komponen ini. Karena aku belum pernah memakai port ini ya, kalian bisa telusuri lebih jauh lagi tentang ini. Oke, lanjut, sekarang kita bahas pin. Mohon maaf aku tidak akan bahas detail ya, setahuku saja. Kalau ada yang salah kalian bisa koreksi di bawah. Kita mulai dari power. Ada banyak ya, kalian bisa lihat. Ada tulisan 5V. Ini itu untuk memberikan output 5 volt ya, biasanya untuk sensor atau modul. Lalu 3,3V ini juga mirip yaitu untuk memberikan output 3,3 volt.
biasanya untuk modul-modul tertentu. Lalu ada GND. GND itu adalah ground atau biasa disebut titik 0 volt. Gampangnya, ya, seperti negatif lah. Pin ini akan sering kalian pakai ya. Sepertinya hampir setiap project yang kalian bikin akan menggunakan pin GND ini. Ini saja sih yang aku tahu dan sering pakai. Lanjut lagi, kita sekarang ke bawahnya lagi ada pin analog. Kalian bisa perhatikan dari A0 sampai A5. Pin ini itu buat membaca nilai analog. Contoh, potentiometer, sensor cahaya, sensor suhu dan lain-lainnya. Mungkin jika kita sudah sampai di project-project itu bakal sering kepakai kali ya. Lanjut lagi di sebelahnya. Ada 6 jarumnya. Ini namanya ICSP. Biasa digunakan untuk flashing bootloader atau komunikasi SPI. Kita yang masih di awal biasanya belum perlu pakai ini. Lanjut. Dan ini yang terakhir ada pin digital, yang berjumlah 13 pin. Nah untuk pin 0 dan 1. Di sini ada tulisannya TX dan RX. Ini itu untuk komunikasi serial biasanya untuk modul Bluetooth. Lagi dan lagi buat awal-awal jangan menyentuh ini terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di sini dari 0 sampai 13. Pin ini itu biasanya untuk interaksi input dan output ya, entah untuk menyalakan LED atau yang lainnya. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah lalu yang ada garis-garisnya ini namanya PWM. Biasanya digunakan untuk mengatur sesuatu, entah kecerahan LED, kecepatan motor ataupun yang lainnya. Di sini juga ada GND lagi. Setelah itu ada SDA dan SCL. Ini nanti akan berfungsi saat kita mainan komponen LCD 12 ya. Oke mungkin ini saja ya. Kalau ada yang kurang kalian bisa tambahkan di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.